Nge-game dari tahun 2000, Fokus ke kontennya. kontennya Iya. 2018. Kamu udah dapet apa aja tuh? Ya, dari segi penghasilan ya lumayan. Apa cuma dari iklan YouTube atau? Oh, banyak kan dari Iya. endorse sih justru. Kayak promoin aplikasi orang, game-game baru. Seru banget ngobrolnya. Potong dikit mbak. Apa? Tanggung nih, mumpung lagi ngobrol santai. Ya kita mau podcast soalnya, wah berantakan nih, ini nggak ada endorse-nya nih ya. Yang di syuting nih. Belum masuk, ntar endorse-nya masuk. Bisa di-blur. Ini martabak di blur ya, udah mau martabak. Apa? Gini mbak, mumpung lagi ngobrol juga nih. Hmm. Siapa tahu di sini Mas Frit juga bisa berbagi kan. Nah, mbak nih, pandangan mbak. Ini kan lagi rame juga nih mbak, ada yang komen tentang Puji dengan Torik. Oh. Iya. Nah, pasangan ini nih, menurut Mbak, mereka gimana sih? Sosok masing-masing dulu nih Mbak. Masing-masing nih, si Torik seperti apa, si Puji cocoknya cowok seperti apa untuk dapetin cowok. Menurut Mbak gimana? Torik Halilintar tuh ya? Torik Halilintar. Bener banget. Sebenarnya yang jodohin itu netizen kan? Hah? Iya, rame netizen. Nih, jangan ngomongin mereka dulu, kita ngomongin ada pasangan artis yang dijodohin sama netizen akhirnya jadi beneran. Ada. Lesti sama Rizky Bilar. Oh. Mereka tuh jodohin sama netizen, tapi Keterusan. keterusan. Oke, kalau Mbah ngeliatin si Torik itu kan lebih sosoknya yang pendiam, Iya. tapi bertanggung jawab, pekerja keras, keluarga Gen Halilintar loh kan gitu. Terus Fuji sendiri dia memang saat sekarang lagi jadi bahan perbincangan. Bagaimana karakter yang dia lagi viral lah ya, gitu. Karena mau merawat anak almarhumah gitu kan, ponakannya itu kayak gitu-gitu. Ya kalau misalnya memang mereka mau jadi pasangan suami istri boleh, nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu. Langsung Kalau ke suami istri, siapa tahu kan begitu. Oh. Walaupun kalau Mbah ngomongin soal aura mereka, jadi ngegosipin ya orang mau podcast. Gak gosip sih Mbak, maksudnya kan karena biar jangan Oke, tanya dari netizen. begini, kalau dari Mbah pribadi, Ya. yang baca juga katanya kan Torik udah punya cewek. Itu Mbak, sampai ceweknya juga kan cemburu. Kabar terbarunya lagi Mbak, si Torik sama si Puji udah pegang tangan Mbak. Oh iya, udah gandengan ya? Udah Katanya gandengan, ketangkep Bang. kamera udah gandengan. Setiap pasangan yang punya aura warna merah muda tebel, biasanya mereka berpotensi berjodoh, berpotensi menikah, berpotensi langgeng dan sebagainya. Buat Bang Bijan, kalau misalnya memang mereka dua-duanya dari sana sudah ditakdirkan, ya mau ngomong apa, nggak apa-apa. Torik pekerja keras, Fuji orang yang punya karakter baik. Mereka akan jadi pasangan yang romantis. Tapi Mbah tidak, lagi-lagi ya, Mbah itu tidak ikut jadi seorang netizen. Mbah itu bukan nyuruh mereka pacaran, mereka jadian begitu. Tapi kalau Mbak ngeliat dari sisi penerangan masa depan mereka, ketemu Bakal jadian apa enggak gitu ya? nggak sih? Orang itu sangat fluktuatif. Pergerakannya, kemudian prinsipnya, apa segala macam berubah terus karena memang kita punya karakter fleksibel. Jadi pada saat kita memang ketemu dengan sebuah situasi yang menurut kita nyaman, kita bisa langsung fleksibel, bisa langsung lentur ada di situ kan gitu. Nah, ketika itu bisa dialami oleh seorang Torik, bisa. Yang jangan lupa bahwa cinta itu bisa timbul dari keterbiasaan. Wete tresno jalan saka kulino. Ya, mana ya ke depan? Wes pokoknya doa terbaik Mbak Wijan aja wis. Doa terbaik Mbak Wijan, mudah-mudahan kalau misalnya memang itu takdir ya jadi pasangan biar segera menikah. Tapi kalau enggak netizen jangan kecewa. Nah itu. Dah, itu aja wis ya. Satu lagi Mbak, Apa tuh? tanggung nih. Apa? Ada satu berita lagi Ya. yang lagi viral juga, lagi rame. Mungkin Mas juga tahu ya, Ivan Gunawan. Oh iya. Nah, Ivan Gunawan lagi rame nih Mbak. Dia katanya punya sosok anak baru, cowok, tapi boneka sih Mbak. Menurut Mbak sendiri, emang sebenarnya di levelnya Ivan Gunawan itu emang udah harusnya punya ngomongan nggak sih Mbak? Iya. Tapi lagi-lagi itu kan kembali ke prinsip ya, gitu kan. Mungkin seorang Ivan punya prinsip sendiri untuk ngejalanin karirnya, kehidupannya dan sebagainya gitu. Ya, memang sudah lebih dari layak untuk menikah, untuk punya anak dan sebagainya itu gitu. Barangkali itu salah satu dari tahapan seorang Mas Igun pengen punya anak yang sebenarnya bukan anak boneka gitu. Mungkin itu. Kami lagi di
Maksudnya dari dulu kan gosipnya Ayu Ting Ting. Sebenarnya mereka cocok nggak sih, Bang? Sebenarnya gitu kalau Mbak ngelihat. Mbak pernah memprediksi Ayu Ting Ting sama Ivan Gunawan. Kuncinya ada di Ayu Ting Ting. Kuncinya. Kalau Ayu Ting Ting mau membuka hati, sebetulnya Ivan bisa jadi pasangan yang nyaman. Karena Ivan dari pengalamannya, dari kedewasaannya, dia bisa jadi bapak, dia bisa jadi pacar, dia bisa jadi suami yang baik. Secara karir juga kita tidak meragukan tentang karirnya, tentang pekerjaan seorang Ivan Gunawan seperti apa. Apalagi dia salah satu profesionnya, selebritis tanah air kan begitu. Tapi memang dari Ayu Ting Tingnya belum membuka hati 100% buat Bang Igunnya. Gitu. Apalagi sekarang kan dia udah ngerubah wajah ya. Iya. Dengan kayak laki banget lah, maksudnya memang bukan laki, maksudnya kan Transformasi. Dan tahu lu mah. Gimana Mbak? Apakah itu suatu kode alam nggak sih Mbak? Ya itu kode alam, tapi gini, Mbak sangat percaya, Mbak sangat yakin sekali dengan proses hidup. Semua orang pasti akan mengalami proses kehidupannya. Dan mereka akan menjalani prosesnya sendiri-sendiri. Proses hidup itu mengandung banyak hal yang bersifat experience, yang akhirnya mengubah orang itu dari arah timur ke arah barat, dari posisi bawah sampai ke atas, dari dunia gelap ke dunia terang. Itu proses kehidupan manusia itu. Jadi buat saya ketika melihat Mas Igun, Bang Igun, ya sih kelihatan memang sepertinya ada proses yang sedang dia jalani. Dan Mbak ikut bangga karena proses yang dia jalani itu proses yang lebih baik, jauh lebih baik kayak gitu. Ya Mbak support banget. Mbak, saya mau bahas sedikit soal global aja sih Mbak, global dalam artian kenapa sih Mbak seseorang sulit untuk menentukan karir apa namanya jalan hidupnya menuju ke pernikahan? Biasanya halangannya apa sih Mbak? Kayak misalkan kan banyak tuh orang-orang yang udah sukses, udah mapan tapi nggak berani melangkah ke jenjang pernikahan. Biasanya ada halangan dari sisi goibnya gitu Mbak. Astral menjadi option terakhir, tapi yang jadi option pertama adalah mindset tentang menikah itu apa, punya anak itu apa. Ada banyak orang yang punya mindset salah. Saya sudah mapan nih secara ekonomi, tapi dia ketakutan punya anak, takutnya nggak bisa ngerawat, nggak bisa biayain. Ada tuh yang trauma seperti itu, jadi cenderung ke trauma gitu. Terus yang kedua memang dari awal terlatih untuk menghidupi keluarga, fokus ke karirnya, fokus ke pekerjaannya, maka keuangannya bisa bagus karena dia benar-benar fokus di pekerjaan. Tapi akhirnya tersisih, hal asmaranya itu bisa tersisihkan. Kadang-kadang seperti itu. Nah berikutnya kalau kita mau ngomongin soal mistis, apakah ada halangan dalam tubuh manusia yang bisa mengakibatkan mereka tuh sulit ketemu jodoh? Lebih dari ya bagi mereka yang pernah durhaka dengan orang tua, biasanya mereka tuh akan mendapatkan sebuah kutukan atau bala yang dampaknya bisa menghambat itu ketemu dengan pasangan kita. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita menghina orang berlebihan sampai membuat banyak orang sakit hati, maka doa-doa buruknya tuh bisa membuat tubuh kita itu dipenuhi energi negatif, jadi penghalang. Tuh. Yang ketiga, memang ada makhluk halus yang menyukai. Ada makhluk halus yang suka dengan manusia. Nah itu nggak rela kalau si manusia ini punya pasangan dari bangsa manusia, ya. Maka tuh dengan cara apapun mereka akan menghalangi. Ada yang seperti itu, ada. Manusia ada. Jin manusia aja. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya jelas mendekatkan diri, tapi kalau misalnya ciri-cirinya kan ada yang memang masuk dalam kategori gangguan gaib. Kalau dia sudah berkali-kali pacaran, mau tunangan dan gagal. Dan kegagalannya itu nggak cuma sekali dua kali itu, secara logika kita masih boleh anggap kebetulan. Iya. Tapi kalau berkali-kali, pasti ada something wrong, Bang Flitz. Iya betul. Gitu. Bah biasanya kalau nemuin orang-orang seperti itu, balik dulu auranya. Kalau memang auranya berwarna coklat, itu pertanda sebagai penghalang dari lahir atau penghalang yang ditimbulkan dari diri sendiri, seperti tadi durhaka dan sebagainya. Atau mungkin auranya gelap hitam, itu simbol dari aura kiriman. Oh gitu. Karena ada ritual gaib yang bisa untuk menyelubungi orang agar sulit ketemu jodoh. Ditutup. Ada ritualnya seperti itu. Gitu. Ya buat Mbak kalau misalnya itu yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana,
ketemu sama orang yang bisa. Ketemu sama Mbak Mijan, insya Allah boleh kita nanti bersihkan dan sebagainya. Gitu. Gitu. Oke, Mbak. Paling itu aja sih, Mbak. Mas Gun, sorry ya Mas Gun, kita bahas nih gara-gara gak jelas begini. Gara-gara netizen. Semangat dan Mbak support.